aplikasi sudah ada di depan kita. Itu yang bertugas boleh untuk yang menerima keserahan. Yang menerima keserahan boleh berdiri di tengah ini. Dan ada 4 orang ya kalau nggak salah yang terima keserahan. Oke. Dimohon pekerjaan untuk berdiri. Shalom. 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 Perkenankan kami dari keluarga Peter Bido untuk hadir di tengah-tengah keluarga besar Stefania, Ibu Nova, untuk kami saling mengenal lebih dekat antara keluarga Peter Bido dan keluarga besar Ibu Nova Stefania. Terima kasih. Silakan. Kami mewakili keluarga dari Stefania dan Ibu Nova dan Pak Willem. Kami persilakan untuk masuk ke tempat yang sudah kami sediakan. Terima kasih, Pak. Mari. Ada keluarga
Baik, Bapak Ibu, saudara saya silakan dulu
Dari keluarga. Pada kesempatan yang indah ini, kami dan seluruh tempat ini dengan maksud yang sudah disepakati bersama yang akan kami laksanakan sebentar lagi. Pada kesempatan ini, saya mewakili keluarga dari Nova dan Bapak Ilham untuk memperkenalkan keluarga besar dan pihak orang tua ayah dari Stefania dan juga ibu dari pertama-tama kami akan mulai Ibu Stefania, ibunya Stefania, Ibu Nova, dan Bapak Welem yang pada kesempatan ini bisa hadir dan masih berada di Manado. Mungkin ada kesempatan lain akan bertemu bersama dengan keluarga. Pertama-tama Bapak Welem dan Ibu Nova mempunyai dua orang anak. Yang pertama adalah Joshua, katanya, dan Stefania sendiri. Kemudian dari pihak Welem, Bapak Welem, kami memperkenalkan Bapak Welem mempunyai kakak perempuan, yaitu istri saya, Ibu Yuni Mandiri. Dan kami mempunyai anak Melody dan Laura sama saya, dan 3 orang cucu, mungkin Wanda dan Gati. Berikut dari keluarga Bapak Welem, yaitu tante dari Pak Welem, yaitu Ibu Devi Onemu dan Bapak Subroto. Terima kasih. Dan dari pihak Ibu Nova, pertama Ibu Maiske, mungkin belum hadir. Yang kedua
Bapak John Rambet, Om dari Stefania, yaitu cucu bersaudara dari Ibu Nova. Yang ketiga, Bapak Andre Wirayu dan Ibu Dewi Rambet, yaitu saudara tertentunya Ibu Nova. Yang kelima, Bapak Freddy Kawatu. Ini sepupu dari orang tuanya Ibu Nova. Selanjutnya, Ibu Stanley Lodna, cucu bersaudara dari Ibu Nova. Dan ketujuh, Ibu Patricia Orangkira, cucu bersaudara dari Stefania. Yang kedelapan, Ibu Ipon Waworuntu, sepupu dari Ibu Nova. Yang ke-9, Ibu Ike Waworuntu, sepupu dari Ibu Nova. Dan Ibu Cera. Berikut Bapak Parli Arif Penghitung dan istri Ibu Jelti adalah sepupu dari Nova. Demikian perkenalan dari kami pihak keluarga Bapak Welem dan Ibu Nova. Sekian, terima kasih. Saya berdiri di sini boleh? Selamat sore semuanya. Selamat sore, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Leudi Sarmanela. Saya jemaatnya Pak Pendeta Herman, jadi memberkati. Gitu ya Pak ya. Salam dari mama Pak, barusan bilang salam buat Pak. Wah, Ibu Maya Sarmanela. Keluarga yang saya kasihi, saya di sini diminta mewakili dari keluarga Mangiri Fonda karena apa dari Zevanya harus isolasi mandiri dulu di Manado. Jadi berhalangan untuk hadirnya. Tadi udah charter pesawat, cuma pas dicek ternyata positif. Saya pun positif sehat. Saya diminta untuk mewakili memberikan sambutan. Kalau memberikan wejangan, mungkin kalau sedikit CV-nya saya 9 tahun sudah menikah. Jadi boleh ngasih wejangan. Saya sedikit cerita bagaimana tentang Zevanya ini. Saya waktu pertama kali ketemu Zevanya lagi main layangan waktu itu. Nah, itu kakaknya. Zevanya ini anak yang manis luar biasa. Nah, anak yang pendiam, tiba-tiba minggu lalu dikasih tahu, udah mau tunangan. Luar biasa. Saya juga bertanya waktu itu. Saya sempat ketemu Ergon berapa kali di acara di rumah sama Zevanya. Ergon mukanya mirip sama Adi teman saya. Main basket kan, jadi oke. Kita cukup tahu bahwa pilih dari keluarga itu menjadi satu pertimbangan yang sangat penting buat siapapun itu. Dan puji Tuhannya dipertemukan di sini mau mengikat pertunangan hari ini. Betul pertunangan. Ya, Deva deg-degan Pak Pendeta Ergon dan Pak Pendeta Herman ya. Deva masih deg-degan. Mungkin saya mau tanya sama Ergon dulu, Ergon, deg-degan mana? Pertahunkan atau hari ini? Gimana? Bisa ya? Bentar bisa katanya gitu. Ya, tapi lebih dari pada itu kita percaya bahwa ini adalah rencana Tuhan.
pasti ini adalah rencana Tuhan. Tidak peduli berapa cepatnya, berapa lamanya orang mau berkata apa, kita yakin ini adalah rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu pasti ada. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, pasti kita tidak akan ada sama-sama di sini. Saya tahu Stefanya umurnya masih tergolong muda, 21 tahun. Ergon umur 20. Oh itu berarti 27 tahun yang lalu ya. Yang kelihatan 27 kok. 32. Ya, saya kemarin dengar waktu Ergon ditabiskan, pendeta Ergon MTH, kami sekeluarga yakin, saya juga bawa dalam doa bahwa Stefanya akan ada di tangan yang tepat, di perpanjangan tangannya Tuhan Yesus itu sendiri. Kenapa kita harus khawatir? Kekhawatiran pasti ada di mama atau di papa ataupun saya sebagai keluarga yang baik. Kita selalu punya kekhawatiran. Tetapi kita tahu bahwa kekhawatiran itu pasti akan dipatahkan karena Tuhan itu sendiri. Seperti itu. Saya pribadi berdiri di sini karena Stefanya itu memang hitungannya ya adik saya. Biarlah kebahagiaan ini waktu hari ini kita bisa mengenal keluarga satu sama lain lebih dekat lagi, bisa saling mengikut, bisa saling memfasilitasi, memberkati lebih lagi dari kemampuan kita masing-masing. Apa yang kita bisa. Saya tidak bisa bicara banyak, kita tidak pantas untuk berdiri di sini. Saya hanya mewakili keluarga. Sekali lagi saya mau Papa dan Stefanya mohon maaf atas kehadiran tidak bisa hadir hari ini karena satu dan lain hal harus isolasi mandiri dulu 8 sampai 14 hari. Tetapi itu tidak menutup bahwa kesukacitaan mereka hari ini bersama-sama dengan kita. Mungkin sedikit pesan dari saya buat Stefanya dan Ergon bahwa kehidupan itu pasti nanti ada naik turun. Kita pasti akan ada kerikil, bahasanya kerikil, tetapi kita tahu saat kita berjalan, walaupun kita merasa bahwa di depannya kita nggak tahu apa-apa, tapi kita tahu bahwa Tuhan itu yang memberi. Sesimpel itu. Dia tidak akan bisa lebih dalam lagi karena saya berbicara dengan orang master teologi di sini. Tapi pengalaman saya 9 tahun saya lebih master dari Ergon. Tetapi percaya bahwa Tuhan itu pasti tuntun. Keraguan itu pasti ada. Pasti ada. Banyak keraguan itu pasti ada. Karena udah nggak ragu kan. Kalau ragu kita masih bisa pulang sebelum berpikir. Enggak, udah nggak ada keraguan. Anak umur 21 tahun sudah mempunyai keyakinan bahwa yes, is one. Dan Ergon sudah memilih anak yang 21 tahun untuk memilih yes, is one. Kalau bukan karena Tuhan, siapa lagi? Sedikit banyak itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kata, kalau ada kata-kata yang sudah Tante Nova, tetap semangat, bahagia kan nanti ya. Kalau Ergon udah pasti bahagia, Stefanya juga seperti itu. Kalau gitu sekian dari saya, terima kasih atas waktunya, teman-teman semua, rekan-rekan saudara semua, terima kasih atas waktunya, terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Roni dan Pak Yodi dan sambutannya. Berikutnya kami persilakan waktu dari keluarga pendeta Ergon, yaitu Bapak Pendeta Andi Marzuki. Kepada Bapak Pendeta Andi, dipersilakan. Ya, shalom. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita mengucap syukur pada Tuhan karena atas perkenanannya lah sehingga kita boleh ada di tempat ini. Saya Andi Marzuki yang mewakili dari keluarga besar Peter Selindo dan juga sekaligus sepupu tertua dari pendeta Ergon. Hari ini tugas saya sebenarnya ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, perkenalan, ya, supaya keluarga besar Peter Selindo dan Ibu Nova, Pak William bisa semakin lebih akrab lagi sebelum memasuki tahap berikutnya. Kemudian yang kedua,
menyampaikan tujuan dan maksud kedatangan di tempat ini. Tapi mungkin yang kedua hanya ingin memperjelas saja nanti, karena sepertinya kita sudah diterima. Ya, jadi saya perkenalkan dari keluarga Peter dan Indo yang hadir pada sore hari ini. Ayah Pendeta Ergon, proyek ketiga, Pendeta Darsono Herman Peters, ya. Kemudian ya ini yang paling ganteng oleh kemudian Bunda kami Ibu Yabia Lindo, kemudian abang tertua dari Pendeta Ergon, Adi Predestinatio Peter, yang dia hadir bersama dengan kita dan dua anak, ya, ini dan satu cowok mereka, dan juga hadir bersama dengan orang tua atau mertua Oma Chris yang ada di belakang sana. Opa dan Oma, ya. Kemudian ada Oma yang juga hadir bersama dengan calonnya, ya, tidak lama lagi. Ada calonnya, saya matanya gampang. Kemudian nama calonnya ke, ya. Jadi nanti juga sama dengan zaman Jawa Manado. Sama dengan Malaysia. Kemudian ada Bintang dari semua kita. Kemudian ada yang paling buntu Bella. Ya. Sekarang kemudian ada Kuku Tony bersama dengan istri dan anak dan ayah juga. Kemudian ada Krishna Maraja. Kemudian ada Ari Adi Krishna. Ada. Kemudian ada Tante Oni di samping. Oh, belum sampai ya. Om Tiga belum sampai. Dan Oma yang cantik, Oma Seli. Dan cucu Ea. Dan satu lagi yang ketinggalan Mbak Inem. Ya, Inilah yang Pendeta Ergon sampai besar. Ya. Itu beberapa keluarga dari kita Indo yang hadir pada kesempatan hari ini, karena informasi dan undangannya terbatas, jadi yang datang terbatas. Kemudian yang kedua, tentunya sebelumnya mungkin sudah dibicarakan, tetapi sebagai pihak dari Pendeta Ergon, keluarga besar kita Indo, kami juga ingin menyampaikan maksud dan tujuan kami datang ke tempat ini, di mana kami mengetahui belum lama ini bahwa adik kami Pendeta Ergon ternyata sudah memiliki kekasih hati. Jadi dengan nama Sevanya, ya, itulah tujuan kami hari ini datang ke tempat ini untuk melakukan atau meminta, ya, untuk melamar dari anak Ibu Nova dan Pak William,
dan Ergon melamar depannya tentunya mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh supaya Ergon dan kami semua ada kepastian bahwa kami benar-benar terima. Mohon kiranya untuk disampaikan kepada kami bahwa lamaran ini secara sah dan secara resmi sudah diterima. Saya kembalikan ke abangnya. Ya, kita mantap. Ya, terima kasih. Gimana, Jon? Ini Arya Salokan Awe. Jadi, baik, tentu maksud dan tujuan yang baik akan alangkah bijaksanaannya kalau kita terima juga dengan baik. Bagaimana? Saya tanya, boleh tanya Mama dulu? Tidak tahu Mama ya? Ya, tentu ya. Aku sih ya. Baik, saya mewakili keluarga tentu menerima maksud dan tujuan yang baik dari keluarga Peter Indo. Karena saya mewakili keluarga dari Mandiri Anda menerima maksud dan tujuan baiknya. Mari kita lanjutkan acara berikutnya. Oke, terima kasih. Dan kami lanjutkan pada Terima kasih. Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan saudari Bapaknya Josephine Paulus Mandiri. Kami menaikkan syukur atas keputusan yang terjadi di sore hari ini, di mana kami boleh menjadi saksi atas pengikatan janji setia antara saling mencintai dan yang telah sepakat untuk mengikuti jenjang. Kami berdoa kiranya kami sudah melakukan ibadah ini dengan firman pendeta Desi Kailangan yang akan membawa firman pada ibadah ini. Dan firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi kami semua yang hadir. Berikutnya hadirlah bersama-sama dengan kami dan berkenan sampaikan kepada ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus dan kasih dan setianya tak terbatas. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.
akan membaca secara mendalam. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya. Tunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu sekarang. Kita memuji Tuhan dari kebenaran baik yang tepat. Nikmat surga hati kami kau mahkota dunia Yesus melimpah sumber kasih yang besar dan membawa Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, untuk melengkapi sukacita kedua keluarga besar pada sore hari ini, kita akan melandasi perjumpaan dan semua rencana-rencana yang sudah disusun dan dibangun oleh keluarga dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Allah yang Maha Besar, yang merancangkan segala yang indah bagi kehidupan kami anak-anakku, di tempat ini Engkau boleh mempertemukan dua keluarga besar, keluarga Peter Slindo dan keluarga Mandiri Sonda. Tuhan memberkati perjumpaan kedua keluarga ini, khususnya kedua anak-anak milik Tuhan, Pendeta Ergon dan Bella, melalui ibadah pertunangan. Dan di tengah-tengah ibadah ini, kami merindukan sabda Tuhan berbicara atas kami sekalian, agar kami dimampukan untuk dapat memahami apa yang baik dan benar untuk kami kerjakan dalam kehidupan dan rencana-rencana kami selanjutnya. Berikan kepada kami hikmat akal budi, agar Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan masing-masing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan Alkitab kita di sore hari ini. Firman Tuhan melalui kitab Amsal pasal 15 ayat 22 menyapa kita semua. Karena itu mari kita berdiri. Amsal 15 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, dipersilakan duduk kembali. Saya pribadi merasa sangat senang sekali karena bisa melayani ibadah kolega saya. Karena dia sekarang sudah jadi kolega saya. Ibadah pertunangan, rekan sepelayanan saya. Pendeta Herman. Ya. Jadi kalau kemarin papanya Pendeta Herman adalah kolega saya, rekan sepelayanan. Tapi sekarang Pendeta Herman sudah jadi kolega saya juga. Kami menjadi satu dalam proses pendeta GBC. Terima kasih diberikan
kesempatan melayani pendeta Ergon dan Seva yang saya kenal sebagai seorang pelayan yang sangat setia, tekun. Saya baru masuk GPIB Cinere, Seva waktu itu sedang kaderisasi ya, jadi saya juga ya melaksanakan kehidupan sininya untuk Seva ya. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, bukan kebetulan kalau pada sore hari ini kedua keluarga besar dipertemukan di tempat ini dan semua rencana-rencana yang dipersiapkan boleh berjalan sampai saat ini. Kita meyakini dan mengimani bahwa rancangan Tuhan yang baik itu sedang terjadi bagi kedua keluarga besar, khususnya bagi pendeta Ergon dan bagi Seva. Firman Tuhan menyapa kita pada sore hari ini ketika pendeta Ergon dan Seva bersepakat untuk mengikat hubungan mereka dalam ikatan pertunangan. Karena itu dikatakan dalam Amsal 15 ayat 22, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, memulai renungan kita pada saat ini, saya mau menyampaikan sebuah ilustrasi tentang seorang tukang bangunan yang sedang bekerja merenovasi sebuah rumah. Berulang kali si tukang bangunan ini mengeluh tentang pengiriman barang-barang bangunan. Pertama dia mengeluh, aduh ini si pengirim material kok lambat sekali. Sudah mau mengerjakan ini tetapi materialnya belum datang. Kedua, dia mengeluhkan tentang cara kerja si pengirim material itu. Kalau datang bahan bangunan diletakkan di sembarang tempat. Kadang-kadang ada material yang sampai rusak kondisinya. Bahkan jauh dari tempat si tukang bekerja. Ini tidak efektif. Bikin lama pekerjaan saya. Nah, kira-kira begitu omelannya si tukang bangunan. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara perhatikan di sini. Pekerja bangunan atau tukang bangunan dan si pengirim material, mereka memang bukan satu tim kerja, ya. Mereka bukan satu tim kerja karena pekerja bangunan atau si tukang dia bekerja bertanggung jawab kepada si pemilik rumah. Sementara si pengirim barang atau si pengirim material dia bertanggung jawab kepada pemilik toko. Nah, jadi memang sangat terasa betul mereka membutuhkan apa yang disebut dengan kerjasama, saling pengertian demi kelancaran pekerjaan mereka, demi tercapai apa yang direncanakan. Dibutuhkan kerjasama, saling pengertian, saling menopang dan mendukung satu dengan yang lain. Ibu Bapak, saudara-saudara, dunia kerjasama itu adalah dunia keseharian kita sebenarnya. Ya, bukan saja kerjasama terjadi di perusahaan tempat kita bekerja. Ya, orang harus menggunakan konsep teamwork. Kerjasama bukan saja terjadi di gereja. Kerjasama juga terjadi antara orang dengan orang lainnya. Antara seseorang dengan orang lainnya. Bahkan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya harus terbangun kerjasama itu. Demi apa? Demi kelangsungan hidup yang baik. Coba perhatikan saja Bapak Ibu saudara-saudara, contoh yang paling sederhana tetapi nampak jelas saat ini. Ketika di tengah-tengah situasi COVID atau pandemi yang belum berakhir ini, ya, manusia memperluas kerjasamanya dengan makhluk lain serta alam semesta. Ya. Setiap pagi manusia membutuhkan sinar matahari. Ya, sejak COVID kan semua orang berlomba-lomba berupaya menerima sinar matahari, vitamin D gratis dari surga, hanya begitu, ya kan? Manusia bekerja sama dengan matahari supaya memberikan kekuatan baru bagi tubuh dan fisiknya. Manusia butuh kerjasama dengan tumbuhan atau hewan-hewan peliharaan, coba perhatikan. Karena lebih banyak kegiatan di rumah, BFH, sehingga orang lebih banyak menyalurkan kesibukannya juga dengan memelihara tanaman, memelihara hewan peliharaan. Jadi kerjasama dengan semua makhluk ciptaan.
Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, sekarang kita perhatikan nasihat Amsal ini. Hikmat sebagai inti pengajaran Amsal, tuturan nasihat turun-temurun ini mau mengingatkan kepada kita tentang pentingnya bekerja sama. Kalau kita baca Amsal ini, yang penuh dengan nasihat-nasihat, dia juga mau mengajarkan tentang pentingnya kerjasama. Kalau dalam Amsal 15 ayat 22 tadi, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat ditanya. Jadi Ibu Bapak Saudara, sebagus apapun rancangan atau rencana yang kita buat, kalau kita bekerja tanpa pertimbangan, kalau tidak ada nasihat, kalau tidak ada wejangan yang mengarahkan kita, yang memberikan pengalaman bagi kita, semua akan sia-sia. Kita ingat bangsa Israel. Ya, sebagus apapun rencana umat Israel, tapi kalau bekerja tanpa pertimbangan, tanpa meminta masukan dari orang-orang tua, jika tradisi Israel juga begitu, meminta masukan dari orang-orang tua atau dari mereka yang punya jabatan khusus dalam persekutuan umat, gitu ya. Kalau itu tidak dilakukan, bisa sia-sia. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara, dalam teks yang kita baca ini ada kata pertimbangan dan ada kata penasehat. Lihat ya, ayat 22. Di situ dipakai kata pertimbangan dan penasehat. Ini digunakan kata konseling dan konselor. Ya. Konseling kata kerjanya pertimbangan, lalu penasehat atau konselor kata kerjanya. Jadi maknanya jelas ya, Ibu Bapak, saudara-saudara, bahwa segala sesuatu yang terkait dengan rencana atau harapan-harapan manusia, harapan-harapan kita membutuhkan pendampingan, membutuhkan masukan, nasihat, wejangan dari orang-orang di sekitar kita. Tentu nasihat yang baik, wejangan dan masukan-masukan yang membangun akan kehidupan yang lebih baik. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata nasihat dalam ayat 22 ini dipakai kata sol dalam bahasa Ibrani, artinya bertukar pikiran, gitu ya. Jadi kata nasihat yang diterjemahkan dalam MAI kata sol, bertukar pikiran. Kegagalan sebuah rencana bukan hanya disebabkan dari luar, tetapi juga dari dalam diri sendiri yang tidak mau bertukar pikiran, yang tidak mau menerima saran, yang tidak mau menerima nasihat yang baik dari orang-orang bijak di sekitar. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini di tengah-tengah sukacita Pendeta Ergon, juga Seva, akan keluarga besar, kita akan bersama-sama mengikuti pelaksanaan pertunangan antara Pendeta Ergon dengan Seva. Nah, dalam konteks seperti ini, ibadah pertunangan di GPIB itu menjadi bermakna. Bukan sekedar sebagai ritual jelang pernikahan atau karena semata-mata tuntutan budaya atau kebiasaan sosial masyarakat. Tetapi ibadah pertunangan ini punya makna dan arti yang sangat penting. Pertunangan bermakna penting karena pertama, pertunangan itu harus dilihat sebagai kesempatan bagi masing-masing Ergon dengan Seva untuk belajar membuka hati seluas-luasnya, supaya mereka pun selalu mau menerima masukan, mau menerima pertimbangan, mau menerima pendampingan. Kalau Ergon sama Seva sudah berapa lama pacaran?
Eva sama pendeta Edmond biasanya siapa yang paling banyak bicara? Saya udah tahu tapi saya tanya. Oh, Pak Lerton. Karena dia pendeta ya. Iya. Selalu tugasnya kita sudah tahu akan memberi masukan, pendampingan. Sebagai pendeta kan gitu, ya. Sebagai konselor juga, sebagai gembala juga akan memberi nasihat pada jemaat, pada keluarga, dan tentu juga kepada Eva. Tapi bukan berarti Eva tidak boleh atau tidak perlu memberikan pertimbangan. Nasihat harus juga, karena semua kita ini belajar seperti apa yang dikatakan oleh kitab Amsal, harus membuka hati untuk menerima pertimbangan, pendampingan, nasihat, wejangan dari siapa saja. Jadi pertunangan itu bukan saja kesempatan untuk saling mengenal lebih jauh, memahami lebih dalam, tapi juga kesempatan untuk menampung banyak nasihat dan masukan. Saya nih, selama beberapa waktu sebelum sampai ke perkawinan, pemberkatan perkawinan, baik pendeta Edmond maupun Eva, kami akan menerima banyak sekali nasihat, masukan, wejangan, entah dari orang tua, dari saudara, siapa saja. Ya. Nah, pakai kesempatan ini bahwa Tuhan sedang melengkapi hati saudara berdua. Ya. Bahwa Tuhan juga yang sedang memberikan banyak nasihat, masukan kepada saudara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang harus diakui kebiasaan masyarakat kita. Orang Indonesia itu suka menasehati. Ya kan? Tiap budaya punya tradisi hikmat. Orang Jawa suka menasehati, orang Manado, orang Ambon, orang Batak itu punya tradisi hikmatnya masing-masing. Suka menasehati, suka memberi masukan, bahkan sampai mengukir. Nah, tapi coba temukan hal-hal baik dari setiap nasihat atau pertimbangan atau masukan itu, ya. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, yang kedua, nilai kerjasama antar pasangan harus diasah terus, ya. Kerjasama, nilai kerjasama antar pasangan harus diasah terus, juga kerjasama dengan keluarga. Itu harus. Kan tadi yang pertama belajar membuka hati untuk menerima masukan, nasihat, wejangan segala yang baik bagi kebahagiaan hidup saudara berdua. Lalu yang kedua, ya, nilai kerjasama harus diasah terus supaya nanti setelah pada waktunya memasuki perkawinan, kehidupan perkawinan, saudara berdua tahu apa yang harus dilakukan. Apalagi nantinya sebagai keluarga pendeta, keluarga hamba Tuhan, ya, itu harus dipersiapkan dari sekarang. Masa pertunangan ini adalah kesempatan untuk mempelajari masukan, nasihat, dan berbagai pertimbangan yang berguna bagi saudara berdua. Karena nanti pada akhirnya ketika saudara berdua dipersatukan dalam perkawinan kudus, saudara berdua akan menjadi pendamping bagi jemaat lain. Karena mereka melihat keluarga hamba Tuhan, keluarga pendeta, ya, dianggap sebagai keluarga yang mampu memberikan nasihat yang baik bersama yang. Nah, itu dari sekarang biasakan membuka hati untuk menerima berbagai nasihat dan masukan. Yang ketiga, Ibu Bapak, saudara-saudara, yang harus diingat, Kalbar ya, Pontianak ya, Pak Pendeta Edmond akan bertugas di Kalbar. Sementara Eva akan tetap melanjutkan studi ya, menyelesaikan studi sampai nanti semua boleh selesai pada waktunya. Kontraknya berapa tahun dong? 1 tahun, gitu ya. Di GPIB setelah dia diteguhkan, dia terikat perjanjian tidak boleh menikah selama 1 tahun. Itu harus diingat betul-betul. Jangan bilang cuma kurang 1 hari, kurang berapa jam, tidak. Selesaikan itu semua dengan baik.
sebagai tanda ketaatan kita kepada Kristus melalui ketaatan kita kepada lembaga. Seva diberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi selesaikan, supaya dengan ilmu yang Seva punya pada akhirnya akan bermanfaat bagi kita untuk bersupport pelayanan pendeta. Jangan takut, pendeta itu orang yang baik dan setia. Ya. Kalau di jemaat seorang pendeta laki-laki yang belum menikah biasanya dekat dengan pelkat apa? Nggak bisa tahu. Paling dekat sama pelkat apa? PKB. Dia tahu kalau dia sudah mengalami pendeta laki-laki yang belum menikah, kalau di jemaat dia akan dekat dengan PKB. Aduh, kesian belum ada pendampingnya. Nanti tante bawa makanan, Cok. Nanti ibu kirim makanan di kakak kita. Apalagi kalau ibu punya anak perempuan. PKB bukan DP. Tapi jangan khawatir. Pendeta Ergon, saya yakin dia orang yang setia. Ya, dia seorang pendeta yang kata-katanya, yang perbuatannya akan diteladani orang. Yang ucapannya akan diingat orang. Karena itu, percayalah bahwa ketika Tuhan sudah mempertemukan pendeta Ergon dengan Seva, dan sampai sejauh ini Tuhan menolong semua rencana-rencana saudara berdua. Ketika saudara mempertaruhkan dan menyerahkan semua rencana-rencana ke depan kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong. Karena itu ingat, bahaya egoisme sepanjang hidup manusia itu akan ada. Ya? Bahaya egoisme itu sepanjang hidup kita ada. Egoisme kita akan diuji oleh setiap masalah, bahkan diuji lewat masukan, pertimbangan, dan nasihat yang datang kepada kita. Jadi, belajar untuk menunjukkan ego, mengendalikan keinginan-keinginan. Nah, ini merupakan pelajaran seumur hidup kita. Ya. Belajar untuk setia. Ya, ini dikasih kesempatan dalam kepunangan ini, dikasih kesempatan bagaimana setia terhadap pasangan walaupun kita perkawinan, tapi belajar. Ya, belajar untuk menghargai, belajar untuk Seva mulai belajar ya bagaimana kalau suatu saat nanti pada akhirnya Tuhan mempersatukan dalam perkawinan jadi orang. Kan istri pendeta kan dia dipanggilkan yang akan memberikan nasihat, memberikan masukan, mendampingi semua yang dilayani oleh pendeta. Jadi ini kesempatannya. Jadi buat pendeta Ergon, Seva, juga kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara, mari belajar untuk sama-sama menundukkan ego dan keinginan-keinginan hidup. Karena yang lebih penting dalam kehidupan bersama, apalagi nanti kalau pendeta Ergon dan Seva sudah menikah, adalah bagaimana membawa dampak yang baik bagi orang lain. Jangan hanya menjadi pasangan yang menerima nasihat terus, yang hanya terus menerima pendampingan, tapi suatu saat Tuhan akan mempersiapkan pendeta Ergon dan Seva untuk memberikan pendampingan, memberikan nasihat dan bejangan kepada jemaat, kepada saudara-saudara yang lain. Perjumpaan kita pada saat ini saja sudah penuh dengan nasihat. Salah satunya sampai itu saja sudah penuh dengan nasihat. Kan? Itu berarti persekutuan jemaat, persekutuan keluarga ini adalah persekutuan yang saling memberikan nasihat, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Tuhan memberkati ikatan cinta kasih dengan Seva sampai pada akhirnya suatu saat nanti pada waktunya Tuhan merancangkan yang terbaik, dipertemukan, diikat dalam perkawinan. Tuhan memberkati. Amin. Ya Yesusku berjanji merupakan ungkapan pujian yang kita sampaikan atas firman-Nya yang sudah menguatkan.
Ia padamu, ku minta kau selalu dekat ya Tuhanku. Ingat tak jalanku tak sesat, karena engkau pemimpin terdekat. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat, sekarang kita akan menyaksikan janji setia dari kedua warga gereja yang telah bersepakat untuk bertunangan. Sebelumnya dengarkanlah penjelasan dan penetapan gereja tentang pertunangan. Pertama, bahwa pertunangan adalah suatu ikatan janji setia antara sepasang kekasih yang saling mencintai dan yang telah sepakat untuk menuju ke jenjang perkawinan. Kedua, Alkitab menyatakan bahwa ketika Maria bertunangan dengan Yusuf, Maria mengandung oleh Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Bahwa di dalam kitab Kejadian kita bisa mendengar tentang ungkapan kasih tulus yang saling diucapkan oleh sepasang kekasih yang saling mencintai. Ketiga, dengan demikian maka pertunangan adalah suatu tahapan menuju perkawinan Kristiani. Ketika sepasang kekasih memutuskan untuk lebih mengenal diri pasangan dan keluarga masing-masing, sambil tetap menjaga keputusan dan saling. Jika dalam tahapan tersebut salah satu pihak merasa tidak cocok, maka dengan kesepakatan bersama pertunangan bisa diakhiri. Keempat, sebagai persekutuan, gereja menopang maksud mereka sesuai permintaan orang tua dan yang bersangkutan, sekaligus mendoakan, membina, dan menggembalakan mereka sampai memasuki perkawinan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka sekarang kami mengundang Pendeta Ergon dan Saudari Stefan berdiri dan saling mengungkapkan janji kasih setia. Terima kasih dan kesetiaan.
Berdasarkan janji, maka kami meresmikan hubungan kasih saudara dan akan tetap mendoakan, membina, dan menggembalakan saudara berdua sampai dipersatukan dalam persatuan Kristen sebagai suami istri yang beriman. Mari kita memuji nama Tuhan dengan himne 359. Ya Yesus mau berjanji kepada umatmu di dalam kemuliaan kau sambut Bapa-Mu dan aku berjanji setia padamu. Berikanlah karunia Bapak Ibu saudara-saudara, sekarang mari kita bersatu di dalam doa ini doa berapa kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang Maha Agung, yang kami tinggikan dan kami muliakan, karena kasih dan kebaikan Tuhan sungguh nyata di sepanjang kehidupan kami anak-anak-Mu. Hingga di sore hari ini, kami sebagai dua keluarga besar, kami sebagai hamba dan pelayan Tuhan, boleh menjadi saksi atas pertunangan kedua saudara kekasih kami, Pendeta Erton Putres dan Stefania Rani. Kami bersyukur Engkau menyatakan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kedua saudara kekasih kami ini. Mereka bersepakat untuk mengikat hati mereka dalam pertunangan ini. Mereka sudah berjanji setia di hadapan Tuhan terhadap pasangan masing-masing sampai nanti mereka dipersatukan dalam perkawinan kudus. Karena itu Tuhan memberkati cinta kasih mereka, Tuhan mengikatkan hati mereka, sekalipun nantinya dalam beberapa waktu Pendeta Erton harus bertugas di Kalimantan Barat, sementara Stefan akan tetap tinggal di Cinere untuk menyelesaikan pendidikannya. Tapi Tuhan tetap membuat mereka bersuka-cita karena mereka sedang menjalankan tugas panggilan masing-masing yang Tuhan percayakan. Kami mau berdoa Tuhan memberkati kedua anak-anak Tuhan ini. Hamba-Mu Pendeta Erton memberkati dalam pelayanannya di tempat yang baru. Tuhan mempercayakan ladang pelayanan di Kalimantan Barat. Di sana janji Tuhan pun dinyatakan. Tuhan akan memberkati dan menolong Pendeta Erton supaya kehadirannya jadi berkat bagi kehidupan jemaat yang akan dia layani. Dia akan berhadapan dengan rekan-rekan pelayanannya. Dia akan berhadapan dengan jemaat-jemaat yang akan mendampingi dia juga dalam tugas pelayanannya. Bahkan Tuhan akan menghadirkan orang-orang yang dapat bekerja sama dengan Pendeta Erton sehingga hamba-Mu ini menjadi berkat dalam hidup dan pelayanan. Kami berdoa untuk
Stefania dalam pendidikan yang harus dia selesaikan. Tuhan dampingi sertai supaya dia berhasil dan suatu saat kelak dia dipakai Tuhan untuk menjadi istri atau pendamping dari pendeta Eko yang setia, yang juga dapat ikut mengambil bagian dalam pelayanan dan menjadi berkat bagi jemaat-jemaat. Kami juga berdoa untuk kedua keluarga besar, keluarga hamba-Mu, keluarga Herman Peters bersama dengan Ibu Yahya Dino, anak 7, Tuhan memberkati supaya keluarga hamba-Mu ini juga dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Semua saudara bersaudara, adik, kakak, keponakan yang boleh hadir, Tuhan memberkati. Biarlah pelayanan hamba-Mu sekeluarga ini senantiasa disempurnakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga besar Mandiri Sombong. Tuhan memberkati Nova, Pavilion, dan juga Joshua. Tuhan menolong kehidupan mereka dalam kerja, tugas, dan semua kehidupan yang Tuhan percayakan. Bahkan semua sanak saudara yang hadir pada saat ini, adik, kakak, keponakan, saudara bersaudara dari keluarga besar Mandiri Sombong, Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur ibadah pertunangan ini dapat berjumpa kedua keluarga besar boleh berjalan dengan baik, tertata dengan rapi, karena ada rekan-rekan sepelayanan yang membantu mempersiapkannya. Presbiter, Rektor Makedonia, Monica, Rekapela bersama juga dengan Yanis, Bapak Aga, Mondor, dan juga teman-teman gerakan pemuda di sendiri. Kami mengucap syukur Tuhan sudah menjadikan mereka alat berkat sehingga sukacita ini terjadi. Ya Bapa yang di sorga, syukur Tuhan boleh menyediakan tempat yang baik di tempat ini sehingga kita kiranya tempat usaha ini juga diberkati Tuhan. Bapa yang di sorga, inilah Tuhan kami, syukur kami mohon ampun kalau kesalahan saya. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan saudara-saudara kami, dimanapun ada, yang dalam keadaan sakit, lemah, luka, Tuhan kuatkan dan berikan mereka. Kami menyerahkan kehidupan diri bangsa dan bangsa ya Tuhan, inilah doa kami, syukur dan permohonan kami. Semuanya kami bawa dan kami alaskan demi nama Yesus Kristus. Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendakmu di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kesalahan seperti kami yang mengampuni orang bersalah. Dan membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada masalah. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan ingatlah firman Tuhan dari Maryam ayat 10 yang menyatakan bahwa seluruh perkembangan pada Tuhan dalam rumah perbedaan
supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan, apakah aku tidak membutuhkan bagimu sifat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai keberkahan Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menjadi dari 8 bait yang pertama dan kita menyanyikan bait yang kelima setelah persembahan dikumpulkan. Shalom ini kami, berbunga terus berbuahkan. Engkau ya Allah Bapa kami, serta syukur padamu. Menyanyikan bait yang Untuk sujud segala makhluk yang hidup dari tanganmu, ya Bapa, oleh hadiratmu harapan anakku. Jemaat terkasih, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan yang sudah dikumpulkan. Tuhan, kami mengucap syukur dengan memberi persembahan bagimu, agar kami dan keluarga kami untuk senantiasa bersyukur, agar kami tidak terjebak dalam kekhawatiran, serta selalu mempersembahkan hidup bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus yang cinta kasih-Nya selalu kami rasakan. Terpujilah Engkau lama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon tetap berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita telah menerima firman Tuhan, kita telah menerima nasihat pengajaran dari firman-Nya. Oleh karena itu sekarang pergilah kembali dalam hidup, karya kerja dan tugasmu masing-masing, dan teruslah mendampingi setiap orang dimanapun berada supaya mereka juga boleh dikuatkan. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 392 bait 1 dan 3. Ku berbahagia yang bagus, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
hatiku teduh sambil menyaksikan baiknya diriku dianugerah. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekarang arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya senantiasa memberkati jalinan cinta Saudara Ergon Pranata Peters dan Saudari Stefania Pauline Josephine Mangiri, menyertai kehidupan kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah kita sudah selesai, Bapak Ibu Saudara. Selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih. Keluarga Pendeta Ego. Panggilan dari Tuhan yang memberikan sesuatu kepada kami persilakan. Mau tahu aja.
Mohon kami dan foto yang pertama buat Josephine Paulina. Jangan ngaku Pak Pendeta, nggak boleh teman diri. Satu, dua. Ya, asik. Eko. Nempel gini. Sampul ya. Ini masih boleh gini. Masih. Good. Oke, geser dulu. Jangan sampai putus, Pak. Lagi. Pasangan dengan keluarga inti dari Pendeta Ergon kita. Squat. Arah. Satu, dua, tiga. Saya lagi. Satu, dua. Bebas.
Salahnya kita. Biar ada pemimpin. Biar ada majuan semua majuan. 1, 2, sekali lagi. Berikutnya keluarga inti dari saudari namanya Josephine Faustin Mahmud. Siapa yang 1, 2, sekali lagi. 1. Oke. Berikutnya pasangan dengan kedua keluarga inti. Kedua keluarga inti dipersilahkan Tante Nova dan Joshua boleh tetap di tempat. Siapa 1, 2, 3, sekali lagi. 1, 2. Dengan keluarga semua. Dengan keluarga bisa. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Pujian kepada Tuhan. Akan bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Ada satu sesi foto lagi yang dari keluarganya. Betul saya di tadi. Silakan dari keluarga. Di sini ya. Kak, aku taruh tengah sini nggak apa-apa, Kak? Sini. Boleh di sebelah sini. Ada yang boleh di sebelah sini? Mungkin yang muda-muda boleh. Maaf. Boleh masih dibuka ya. Satu, iya. Lagi. 1, 2. Sorry. Boleh agak munduran, pokoknya nggak apa-apa. Siapa? 1, 2.
Bapak Ibu Saudara, pendukung rangkaian acara kita akan bersama-sama menikmati berkat Tuhan melalui tradisi keluarga. Kami mohon kepada Pendeta Nikolas Kayulala, Bapak Pendeta Nikolas Kayulala untuk mendoakan jamuan malam ini sebelum kita menikmatinya. Kami persilakan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas perjumpaan yang penuh cinta kasih di sore menjelang malam ini. Tuhan mempertemukan keluarga besar Peters dan keluarga besar Mandiri dalam suasana penuh keakraban untuk menyaksikan, mendukung dan mendoakan maksud kedua anak kasih Pendeta Ergon dan Seo. Mereka telah menetapkan hati mereka untuk mempersiapkan diri, memasuki masa perkawinan nanti. Kami berdoa agar dalam perjalanan perkenalan, pertunangan ini, mereka dapat menemukan cinta kasih Tuhan dalam pertemuan-pertemuan dan hubungan mereka ke depan. Supaya mereka menjadi alat kasih dalam kehidupan mereka nanti, juga bagi sesama. Hari ini kami akan menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan oleh restoran zaman ini. Tuhan memberkati usaha restoran ini agar semakin diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum kami menikmati hidangan yang sudah disiapkan, Tuhan mengutuskan dan memberkati berkat makanan minuman yang akan kami santap bersama. Supaya ketika kami mengingat akan kemurahan Tuhan, kami juga ingat untuk menjadi alat berkat bagi orang-orang yang belum makan, seperti akan kami nikmati. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus, roti kehidupan. Kami berdoa dan mengucap syukur atas semua berkat yang tersedia dan juga berkat-berkat yang sudah terjadi di pertemuan pertunangan sore dan malam. Dalam nama Yesus pohon segala berkat kami berdoa. Amin. Selamat Pendeta Ergon, selamat juga untuk penunjukannya, selamat untuk kita. Terima kasih Pak Pendeta Niko. Kepada Bapak Ibu, kami persilakan untuk menikmati hidangan yang telah tersedia. Terima kasih semuanya. Saya mau foto berdua lagi. Sementara bak foto-foto di dalam. Saya lihat cincin. Baru tangan kiri Katuno. Nanti kalau sepemberkatan kawin, baru kasih di kanan. Ada walangitan, kurang mesra tuh.
Iya lah, lagi masa nak baganding ke apa ke? Harusnya Seva di sini, kok baganding ke Erbun. Erbun tidak mensauti. Kakak tuh tahu dia malu-malu nomo. Alah, Erbun tidak. Oma Erbun tidak tahu malu, kalau di Manado saja dia tahu gila-gila dia. Iya, kalau dia pergi cuma maruk-maruk itu. Ya, tantu ribut sekali dari Mama Ebi, catat tahun. Dia malu kok. Dia malu. Jadi ini dia bilang ya sudah terserah. Semoga tidak sama-sama dengan banyak. Malah dia bilang ini kata nggak usah bawa barang, nggak usah bawa baju banyak. Kita bilang kok kita pakai baju, tapi di sana kan tidak usah. Dia bilang maksud kalau misalnya tapi musim hujan nggak usah bawa jaket tebal-tebal banyak dan satu juga. Oh ini bilang kalau kita dingin di sana kan dia jaket banyak sekali kata kok. Oh iya. Kok kalau kita pakaian dalam Baterai habis. Baterai lu. Baterai dia. Ya udah kita meeting aja ya. Oke, Kak. Mari pabrik ini. Tapi